Baik, selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Sore. Dalam segmen kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa, yang itu adalah seorang ketua dari PGRI Provinsi Kalimantan Tengah yang pada saat ini sedang menghadiri kegiatan Konferensi Kerja Nasional PGRI Senasional Indonesia, yakni bersama kita dengan Dr. Slamet Winaryo MSI. Baik Bapak Slamet, bisa dengar suara saya? Dengar, Mas? Oke, bagaimana Pak Halo? keadaannya? Alhamdulillah, selamat malam pemirsa Jurnal TV dimanapun berada, dan terima kasih kami diberi kesempatan untuk bincang-bincang di Jurnal. Terima kasih. Baik Pak, oke mungkin langsung saja ya Pak, bisa langsung aja Pak, bagaimana sih sejauh ini pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan Kokernas tahun ini di Jogja Pak? Ya, terima kasih, Mas. Pertama, salam hormat dari Pak Ketua Provinsi PGRI Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Haji Suron Syah Burhaimi SHMH. Beliau saat ini sedang ada kegiatan, Mas, dengan para pengurus PB, dan saya sebagai wakil ketua ini mendampingi beliau untuk bersama-sama dengan kawan-kawan dari kabupaten kota yang menghadiri konferensi kerja nasional ketiga ini. Ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa konferensi kerja nasional ini merupakan tingkatan kedua ya setelah Kongres Nasional, itu dari sisi hierarki organisasi untuk pertemuan. Karena konferensi kerja nasional ini ada dua hal yang dibahas. Pertama, mengenai membahas bagaimana kerja tanggung jawab pengurus besar PGRI untuk tahun 2021 kemarin, dan juga membahas mengenai rencana kerja untuk tahun 2022, dan hal khusus yang bersifat prinsip yang harus pengurus provinsi PGRI dan kabupaten kota se-Indonesia itu dibahas pada forum ini. Konferensi kerja ini di Yogyakarta ini adalah yang ketiga dan berlangsung mulai tanggal 21 Maret hingga tanggal 23 ini, dan tadi sore baru saja ditutup oleh Ketua PGRI DIY, beliau sebagai tuan rumah, dan sebelumnya ada arahan dari Ketua Umum. Kami laporkan juga bahwa kita bersyukur bahwa Kalimantan Tengah sendiri bisa hadir dalam masa pandemi ini, tentunya tetap dengan menjaga protokol kesehatan, dan bersyukur bahwa kita bersama dengan Pak Ketua, yang dipimpin Pak Ketua langsung oleh Bapak Dr. Haji Suron Syah Burhaimi, ini ada 8 kabupaten yang hadir, dan memang ada 5 yang izin, dan karena memang kesibukan, kita maklum karena ini kondisi daerah bertepatan dengan kegiatan, tapi paling tidak kita bisa hadir bersama kami untuk mendiskusikan, untuk mendengarkan secara internal pembinaan organisasi PGRI ke depan yang lebih efektif, mampu untuk menjadi organisasi profesional yang nanti akan membantu para guru dalam mengembangkan karirnya, termasuk kita mampu untuk mendukung pemerintah daerah bagaimana agar pendidikan itu lebih baik melalui guru-guru yang profesional. Nah, dan hari ini pun telah banyak kesimpulan yang diperoleh dari konferensi kerja nasional ini, Mas. Demikian. Terima kasih Pak. Oke, selain dari diskusi dan juga penyampaian laporan dari setiap organisasi PGRI yang dari provinsi seluruh Indonesia Pak, mungkin ada isu yang hangat yang dibahas Pak untuk tahun ini, kalau boleh bisa di-share, bisa Pak? Iya, sesungguhnya dari masing-masing pengurus provinsi PGRI Indonesia itu hampir sama, Mas. Persoalan mengenai tentunya organisasi ya, Mas ya. Ini bagaimana agar organisasi PGRI itu lebih efektif, lebih produktif, mampu untuk berkiprah dalam rangka untuk membantu peningkatan pendidikan di daerah masing-masing dalam rangka untuk mencerahkan anak bangsa. Apalagi di era pandemi ini, dalam suasana yang hampir 2 tahun lebih kita belajar di rumah, yang tentunya core kontrol kita, kendali kita mungkin kurang efektif, maka kita konsolidasi, Mas. Bagaimana untuk bersama-sama untuk berkomitmen bahwa guru adalah mitra pemerintah yang sangat efektif untuk meningkatkan bangsa kita, dan dalam kondisi apapun guru tidak bisa ditinggalkan. Nah, makanya guru harus berinovasi, guru harus mempunyai kemampuan untuk adaptasi dengan kondisi ini, sehingga guru tetap diperlukan anak kita, sehingga dengan demikian anak kita akan mampu menjadi generasi yang handal untuk menghadapi era-era yang lebih berat untuk masa depan. Yang kedua,
adalah kita mendiskusikan mengenai persoalan kebutuhan guru. Karena disadari bahwa guru kita memang sudah banyak yang pensiun dan semakin tahun memang tentunya ini hal yang biasa ya masih siklus. Tetapi kita ketahui bersama bahwa kebijakan pemerintah untuk mengangkat guru CPNS ini pada tahun 2021 kemarin kan fokusnya kepada pengangkatan guru PPBK. Dan ini pun juga banyak masalah-masalah yang secara nasional itu menjadi isu yang diangkat. Tapi secara prinsip bahwa Ibu Begiri berterima kasih dengan pemerintah, perhatian untuk pengangkatan guru ini tetap kita apresiatif. Namun demikian tentunya harapan kami untuk tetap mengedepankan kebutuhan guru itu memang diperlukan di daerah terpencil. Sehingga untuk seleksi tertentu dengan kapasitas kondisi yang daerah tentunya ini bervariasi. Maka pihak kami mengusulkan kepada Ketua Umum PBGRI agar sampai kepada pemerintah sekiranya untuk persyaratan yang terlalu berat bagi guru tertentu ini bisa dipertimbangkan. Tetapi yang utama adalah bagaimana pengabdian mereka dengan tulus, dengan ikhlas, mampu membimbing anak-anak kita tidak terpencil yang semestinya itu tidak ada yang mau ke sana dan itu guru-guru kita ada di sana. Nah inilah yang diperjuangkan oleh PGRI agar guru-guru honor yang ada di terpencil itu menjadi prioritas pertama yang harus diperhatikan dan persyaratan-persyaratan yang sifatnya normatif ini bisa dipertimbangkan kembali sesuai dengan kondisi yang ada. Nah yang ketiga memang ada hal yang sifatnya penting untuk menjadi pertimbangan kita khususnya untuk bagaimana agar guru kita profesional untuk meningkatkan kompetensi melalui upaya-upaya tentunya untuk menyesuaikan kebutuhan era teknologi informasi. Maka kita perlu transformasi digital, Mas. Jadi kita memang perlu metaverse, kita harus sudah ke sana arahnya. Jadi kita tidak lagi guru-guru kita ketinggalan dengan kemajuan teknologi dan ini komitmen PGRI bahwa kita harus mampu untuk beradaptasi sehingga guru Indonesia ini yang muda dan tua ini mampu bersama-sama untuk mampu mengelola menggunakan teknologi dalam rangka untuk pembelajaran di kelas. Nah inilah yang menjadi fokus kita. Apa yang dilakukan PGRI dengan segala kekurangan dari tentunya sumber daya kita dari sisi tertentu, kita mendorong agar pemerintah nanti juga mendorong untuk penyiapan fasilitas ini menjadi penting. Lalu guru-guru juga demikian, ada pelatihan-pelatihan yang efektif dan PGRI siap untuk menjadi baik karena PGRI juga mempunyai inovasi-inovasi kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya untuk transformasi teknologi informasi, Mas. Kita sudah berbasis IT. Ini satu poin penting yang menjadi keputusan konfirmasi ini sehingga kita akan sama-sama untuk mengembangkan teknologi informasi dalam pembelajaran sehingga dengan demikian loss generasi yang selama ini kita takutkan karena kita belajar dalam kondisi yang tidak menentu dalam pandemi ini dapat diminimalisir oleh kemampuan kita yang satu punya karakter, dia mencintai dalam bidangnya untuk mendidik anak kita agar anak kita cerdas berkarakter. Yang kedua juga kita mengantisipasi era digitalisasi yang tentunya ini menjadi satu peluang baik bagi anak kita, tapi kalau nanti kita kendalikan juga menjadi bencana ya karena kita tidak mampu untuk mengelola. Maka kita jangan sampai tidak mengelola IT itu untuk generasi kita yang akan datang. Nah yang ketiga memang kita sepakat kita harus mendukung mengenai rencana ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur dan PGRI memiliki komitmen untuk itu dan semua provinsi memberikan dukungan kuat kepada pemerintah bahwa pemindahan ibu kota negara ini harus kita dukung dengan baik dan PGRI telah menyediakan alokasi tanah yang didukungan dari pemerintah Kaltim juga tadinya juga Kaltim juga memberikan tanah Mas waktu itu bahkan sertifikat oleh Pak Ketua Ketua Provinsi PGRI itu telah disertifikatkan karena perpindahan itu ke Kaltim ya sekarang tanah ada di Kaltim itu menjadi aset PB. Nah sekarang di sana sudah tersedia sekitar 30 hektar lebih. Nah kemarin dalam diskusi dengan kami PB mengharapkan agar kita bersama-sama untuk memanfaatkan tanah di sana. Ini berangkat untuk memperkuat ekstensi PGRI agar PGRI tidak hilang karena waktu. Karena PGRI ini kan sejak Indonesia merdeka sudah PGRI. Oleh karena itu PGRI tidak boleh ketinggalan dengan perubahan itu, maka kita perlu kompak tadi. IKN adalah satu solusi pemerintah dan PGRI akan ke sana bersama-sama dengan pemerintah saat ini sedang dipikir
bagaimana untuk master plan bangunan PGRI yang komprehensif, yang terpadu dengan semua pihak sehingga nanti akan lebih mampu untuk menjadi wadah pembinaan guru-guru yang profesional. Itu yang utama, Mas. Selebihnya banyak ya, tapi yang penting bahwa semangat kita adalah bagaimana kita membenahi peran guru lebih efektif, lebih produktif, khususnya dalam rangka untuk era globalisasi dan juga karena pandemi COVID-19 ini jangan sampai menjadi penghambat, justru menjadi motivasi kita untuk berinovasi melalui peran fungsi kita dengan mengutamakan karakter yang baik ditambah dengan kemampuan mengelola teknologi informasi. Demikian. Oke, baik Pak. Kalau boleh sedikit mengutip Pak, selain dari mempersiapkan para tenaga pendidik dalam atmosfer metaverse ke depan dan juga memfokuskan untuk para tenaga pendidik yang di pelosok-pelosok, mungkin ada nggak Pak perbedaan yang signifikan dari konferensi yang tahun ini dengan konferensi yang sebelumnya Pak, yang lebih signifikan? Iya, kalau konversi sebelumnya kita barangkali sisi pelaksanaannya itu memang melalui beberapa tahapan, Mas ya. Kita plenonya pun juga begitu panjang dan kita biasa pikir itu memang dalam hal dinamika untuk diskusi luar biasa karena kita selalu membela kepentingan guru yang utama sehingga jika ada kebijakan yang tidak kurang menguntungkan begitu ya, ini misalnya kita kritisi luar biasa. Tapi kita bersyukur untuk hal ini pandangan kita sama antara PGRI provinsi, kabupaten kota dan pusat itu hampir seiring sehingga untuk perdebatan tidak begitu panjang dan waktu kita efektif. Dan yang paling utama karena kita ini dalam masa pandemi ini kita tidak boleh terlalu berlebihan untuk kontak tertentu tapi tidak mengurangi kualitas. Dan dari hasil tadi juga dipesan Ibu Ketum bahwa untuk konferensi kerja yang keempat nanti itu direncanakan kemungkinan akan di Kaltim khususnya di lokasi rencana pembangunan ibu kota negara itu, Mas. Tapi dari sisi lain memang yang kami rasakan itu mengenai kebersamaan bahwa guru dengan berfilosofi kita adalah satu dan satu untuk semuanya. Guru dan pelayan tadi memang mampu diwujudkan dalam konferensi kerja ini dengan bebas, kita bisa diterima dengan baik, dijelaskan, didiskusikan, dan telah diputuskan dari keputusan tadi yang disampaikan oleh forum dan nanti akan disampaikan pada saatnya. Cuman tadi dari intinya sudah saya kira tadi ada beberapa poin 5 tadi di situ. Ya, jadi gitu. Demikian, Mas. Oke, baik Pak. Pertanyaan pamungkas Pak. Harapan dari terlaksananya Konkernas PGRI tahun ini di Yogyakarta bagaimana Pak? Ya, pertama tentunya Kalimantan Tengah sendiri sebagai salah satu dari 30 provinsi yang dipercaya untuk melaksanakan amanah ADR dari PGRI, maka kami visi misi tujuan program itu harus seiring dan di bawah kepemimpinan Bapak Ketua Bapak Dr. Haji Suren Syamurhani SMH, kita berkomitmen Mas bahwa dari 14 kabupaten kota yang telah selesai konferensi kabupaten kota yang telah terpilih definitif dan masing-masing kabupaten bisa memilih pengurus cabang dan ranting, kita berkomitmen untuk membenahi organisasi dengan lebih tertib. Pertama, tanggung jawab kita adalah bagaimana kita ini hidup dari iuran anggota. Dan iuran anggota ini nggak mahal Mas, hanya Rp7.000 saja. Itu dibagi dari beberapa bobot begitu. Di antaranya itu ke Jakarta itu hanya sekitar Rp600 aja. Selebihnya untuk kepentingan kabupaten, provinsi itu sebagai bagian kecil dan yang terbesar itu kabupaten dan kecamatan dengan di tingkat ranting. Kenapa iuran ini dipentingkan? Karena kita tidak mungkin menggantungkan biaya dari pemerintah. Kita memerlukan bantuan untuk anak-anak kita yang mungkin tidak bisa sekolah, bencana alam yang sering menimpa ini juga menjadi perhatian, pelatihan guru-guru kita juga penting untuk ditingkatkan, lalu kita juga perlu memperjuangkan barangkali banyak persoalan-persoalan yang tidak kita mungkin kan pemerintah itu membantu. Nah, itulah pentingnya iuran. Nah, ini tadi diputuskan oleh PP bahwa iuran menjadi satu penting dan Kalteng bersyukur ada 4 kabupaten yang mendapat penghargaan karena dianggap aktif, proaktif dan telah lunas. Yang 10 ya, ini masih belum lunas tapi sudah bagus. Yang 4 itu diantaranya Kapuas, lalu Barito Utara, Sukamara, Lamandau itu udah lunas dan dari penghargaan dari
Ketua Umum atas dedikasi untuk kekompakan dalam hal itu. Nah, yang kedua memang apa namanya, kami di Kalteng sendiri sudah melakukan pelatihan untuk itu. Maka Pak Ketua kemarin pada tanggal 21 Februari kemarin kita telah 2 hari melatih mengenai pembinaan organisasi melalui namanya SIK terintegrasi. Di sana ada satu sistem Mas yang mendata anggota itu dengan baik, termasuk hak kewajiban, termasuk daripada itu kemana itu diberikan itu akan terkontrol. Nah, keterbukaan itu penting Big Heri tidak akan menutupi dengan program kerja termasuk pertanggungjawaban keuangan itu terbuka kita. Maka oleh karena itu kami menyampaikan bahwa iuran yang kecil itu adalah darah daripada organisasi. Nah, itu menjadi poin sehingga diharapkan bisa membantu kawan-kawan kita, guru-guru, anak masyarakat, mungkin juga seluruh lingkungan kita yang memang memerlukan dukungan. Itu yang menjadi poin penting agar kita tidak tergantung dengan pemerintah. Karena pemerintah ini minta kita, Mas. Dan kita tidak, bukan kita nggak perlu dibantu, kita perlu dibantu, tapi artinya kita tetap mengutamakan kebersamaan untuk membangun usaha mandiri. Lalu yang ketiga, tentunya diharapkan Kalteng sendiri atas Bapak Dr. Hadi Surensyah ini, kita ingin Kalteng juga mampu untuk berkiprah lebih jauh lagi, khususnya untuk menghasilkan guru-guru yang berkualitas. Karena banyak event-event lomba-lomba internasional, bahkan di tingkat dunia ya ini banyak. Nah, kita ingin ke sana dengan melalui PGRI bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kementerian Agama, dan Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota. Ini kami bermimpi agar nanti untuk program kerja tahun 2022 ini atas kesepakatan bersama dari pengurus kabupaten kota itu bisa dijalankan dengan bagus lagi. Dan pada akhirnya adalah Kalteng menjadi berkah karena memang mutu pendidikannya menjadi berkualitas. Kalau sudah berkualitas maka manusia akan menjadi cerdas dalam memilih dirinya sehingga masyarakat akan mampu untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tentunya kalau itu terjadi maka namanya sumber ide manusia ini akan meningkat dengan sendirinya, Mas. Demikian mungkin dari saya. Dan terima kasih atas dukungan masyarakat Kalteng untuk PGRI, khususnya para guru. Tetap semangat. Mari kita didik anak kita Kalteng agar menjadi generasi yang cerdas, generasi yang berkarakter, yang mampu untuk membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik dan lebih berkualitas, sehingga kita mampu menjadi penyumbang sumber daya manusia untuk Indonesia, khususnya dalam rangka untuk penyangga ibu kota negara. Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Slamet Winario karena menimbang waktu kita yang singkat. Jadi mohon maaf saya harus akhiri bincang-bincang inspiratif kita bersama Bapak. Baik Pak, terima kasih banyak telah hadir bersama kami dalam Jurnal Sore kali ini Pak. Semoga inspirasi dan juga aspirasinya bisa terwujud dalam tahun ini kalau bisa ya Pak. Amin Mas. Amin. Kita dengan izin mulang, dengan Huma Betang, tidak ada yang nggak mungkin untuk Kalimantan Tengah yang kita cintai. Amin. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Baik pemirsa Jurnal Sore, demikianlah inspirasi bincang dari kita bersama Wakil Ketua PGRI Kalimantan Tengah Bapak Dr. Slamet Winario.